Oke, yang pertama kita akan membahas kekuatan Borneo FC di Piala Presiden 2024 kali ini ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum berangkat ke Bandung, pelatih Borneo FC, Peter Hoekstra, mengatakan bahwa Piala Presiden ini hanya akan dijadikan ajang adaptasi untuk para pemain baru, terutama para pemain asing ya, karena mereka baru beberapa hari, mungkin belum ada 2 minggu, mereka baru bergabung dengan tim yang otomatis performa mereka itu belum siap 100% untuk tampil di sebuah pertandingan yang ketat, apalagi lawan-lawannya juga punya kekuatan yang bagus ya, merata, apalagi di grup A ini dihuni beberapa tim yang memang tidak banyak melakukan perubahan skuad dari musim yang lalu. Tapi kalau berbicara tentang Borneo FC, kita pasti tahu lah bahwa kekuatan mereka itu kekuatan jajaran tim atas di Liga 1. Karena yang pertama mereka tidak merombak banyak skuadnya. Kemudian pemain-pemain berpengalaman yang bertahan juga, pemain senior seperti Diego, Lili Vali, Nadeo, itu mereka tetap bertahan di Borneo FC ini. Jadi saya kira 3 pemain itu akan menjadi akan menjadi leader di lapangan, dan mereka udah pasti punya kualitas lah. Diego hampir jarang absen di pertandingan Borneo FC musim lalu, begitupun Stefano Lillivali, apalagi Nadeo sudah menjadi kiper utama di Borneo FC. Dia absen kalau nggak cedera ya dipanggil ke timnas. Nah, kemudian Borneo FC juga punya pemain-pemain yang memiliki kecepatan di sayap mereka ya. Ada Terence Puhiri, kemudian ada M. Siran. Dan Borneo FC ini salah satu tim yang tak pernah gagal mendatangkan pemain. Mau pemain atau pelatih, mereka tak pernah gagal. Jadi wajar kalau kekuatan mereka itu konsisten ada di papan atas Liga 1 ya, dari musim ke musim itu. Pemain asing, ada beberapa pemain asing yang memang pergi lah. Tapi pemain-pemain asing yang datang juga ini masuknya di grade A ya. Seperti ada Christophe Duarugira, kemudian ada Ronaldo Rodriguez dan Leo Gaucho. Ini pemain baru yang baru beberapa hari ini kemarin diperkenalkan ya di sosial media mereka. Next, di posisi back ini kemungkinan besar Borneo ya, seperti yang kita ketahui lah, Borneo FC kan kedatangan pemain ya, seperti Ronaldo Rodriguez. Kemudian di posisi fullback juga pilihannya sangat melimpah, apalagi kan kedatangan Kapin Kwan yang direkrut baru musim ini dan kemarin bermain di Persis Solo ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Kemudian di posisi di lini tengah ya, di lini tengah ada Christophe Duarugira yang kemungkinan akan menjadi menjadi tembok sejak di lini tengah Borneo FC ya. Kemudian ada otak serangannya juga, ada Berguinho. Dan kemudian ada di lini serang ya, ini masuknya Arik Maring juga kemungkinan besar akan menjadi super sub bagi Borneo FC ya, menggantikan Muhammad Siran, Stefano Lillivali, atau malah Terence Puhiri ya. Dan di sektor penyerang tentu Pesut Etam kemungkinan besar itu akan memberikan peran lebih kepada 2 pemain asing yang masih muda, yaitu Leo Gaucho yang masih berusia 22 tahun, kemudian ada Jelle Gosselin yang masih berusia 24 tahun. Nah, ini tentu akan menarik ya kalau Borneo FC tampil dengan full squad di Piala Presiden nanti.
Nah, ini yang membuat yang membuat Borneo FC bisa berbicara banyak di Piala Presiden ini. Yang pertama tadi saya bilang bahwa mereka tidak banyak merubah tim ya. Jadi pelatih tentu tidak akan susah-susah membangun chemistry pemain ya, karena karakter pemain-pemain yang bertahan ini kan yang bertahan di Borneo FC ini kan tentu sudah saling paham satu sama lainnya. Terus Borneo FC kemungkinan besar kan, bukan kemungkinan besar, udah ciri khas mereka ya, mereka mengandalkan sayap, mengandalkan kecepatan para pemain sayap. Salah satunya kan ada Teren Fuhiri juga ya. Nah, kemungkinan besar di Piala Presiden ini, kemungkinan besar skema yang akan mereka pakai di Piala Presiden kali ini yaitu 4-2-3-1. Nah, itu ulasan untuk Borneo FC. Kita ke tim selanjutnya yaitu PSM Makassar. Nah, PSM Makassar banyak yang menyebut akan memberikan kejutan. Mereka sudah punya modal yang sangat bagus karena beberapa pemain asingnya itu dalam kondisi fit. Nah, untuk Piala Presiden ini juga PSM Makassar membawa 28 pemain ya. Ya, walaupun di awal-awal mereka ada sedikit masalah finansial, tapi pada kenyataannya di jendela transfer saat ini PSM Makassar lancar-lancar saja ya. Mereka mampu mendatangkan beberapa pemain yang saya kira kualitasnya juga tak kalah bagus dengan para pemain yang meninggalkan Juku Eja ini. Nah, di posisi kiper ada Hilmansyah, kemudian ada Reja Pratama. Hilmansyah ya harus bersaing ketat dengan Reja Pratama ini. Kemudian di posisi bek tengah juga ada Yuran Fernandes, kemungkinan besar bakal berduet dengan bek anyar asal Brazil ya yang mereka datangkan musim ini, Aloisio Neto. Kemudian di posisi fullback ada pemain asing asal Brazil, Victor Luis. Dan di posisi selanjutnya di gelandang kemungkinan besar akan diisi oleh pelatih rival yang kemungkinan besar akan berduet dengan Muhammad Arfan atau Akbar Tanjung hingga Ananda Rehan. Nah, kemudian di sisi playing Bernardo Tapares sudah memiliki winger asal Jepang yang musim lalu juga tampil bagus ya, Daisuke Sakai. Kemungkinan besar bisa dimainkan dengan Jaki Ashraf atau Victor Detan. Nah, untuk posisi penyerang, dua bomber pasti udah disiapkan secara baik ini oleh Bernardo Tapares ini, yaitu Aldison Silva dan striker baru mereka Nermin Heljate. Nah, di Piala Presiden ini banyak orang mengatakan bahwa PSM Makassar salah satu tim yang berpeluang besar memberikan kejutan karena faktor yang saya sebut tadi, bahwa 7 pemain asing ya yang kalau nggak salah mereka miliki, namun karena regulasi kan hanya 6 pemain asing aja yang bisa dimainkan. Ini kondisinya fit. Kemudian pelatih juga tidak berganti, Bernardo Tapares kan. Jadi gaya permainan PSM kemungkinan besar tidak akan berubah banyak. Dan pemain-pemain yang baru juga kemungkinan besar tidak akan memerlukan adaptasi yang begitu sulit ya, karena sebagian besar pemain yang musim lalu itu masih banyak juga yang bertahan di situ. Nah, untuk Piala Presiden kemungkinan besar potensi skema yang dimainkan Bernardo Tapares akan menitik beratkan pada counter attack 3-5-2. Kita tunggu kejutan apa yang diberikan PSM Makassar, apakah mereka mampu melaju ke babak selanjutnya dan melampaui hadangan tim-tim kuat lainnya seperti Persib Bandung sama Borneo FC. Layak ditunggu. Nah, untuk Persib Bandung di atas kertas, atau banyak orang yang mengatakan bahwa Persib Bandung akan menjadi salah satu kandidat juara di Piala Presiden. Karena kenapa? Yang pertama, mereka masih dalam situasi yang bahagia ya.
pemain-pemain yang ada sekarang pun yang bertahan pun masih memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung karena mereka berhasil menjuarai Champions Series musim yang lalu. Nah, di Persib Bandung pun masih banyak pemain-pemain yang menjadi tumpuan musim lalu, apalagi ada Ciro Alves, kemudian ada David da Silva. Terlebih lagi, ini Persib Bandung akan bermain di kandang sendiri. Otomatis di setiap pertandingan yang mereka gelar, itu akan mendapatkan dukungan penuh dari ribuan bobotoh. Nah, yang menarik adalah lini depan Persib kemungkinan besar akan lebih menggigit lagi, akan lebih mengerikan lagi. Sebelumnya ada Ciro Alves dan David da Silva. Kemarin Persib baru saja memperkenalkan salah satu pemain bintang di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi yang bagus di tim sebelumnya yaitu Persikabo 1973, Dimas Drajat. Nah, Dimas bisa menjadi tandem DDS, bisa menjadi alternatif bagi Bojan Hodak ketika lini depan mengalami kebuntuan. Nah, kemungkinan besar ini akan menjadi ancaman jika Ciro Alves dan Dimas Drajat itu bermain bersamaan karena mereka karakter masing-masing mereka udah dapat. Karena Ciro Alves juga kemarin kan beberapa musim, 2 musim ya kalau nggak salah di Persikabo 1973. Kemudian Dimas Drajat dari 2015 sudah di Persikabo 1973. Tentu ini akan menjadi salah satu keuntungan bagi Persib Bandung ya di Piala Presiden kali ini karena mendapatkan tambahan amunisi baru di lini depan, selain ada 2 pemain asing mereka juga yang sudah bergabung. Nah, tidak banyak merubah komposisi pemain juga itu akan menjadikan sebuah keuntungan bagi Persib. Kemungkinan besar di Piala Presiden kali ini Bojan Hodak akan memainkan skema terlebih dahulu itu 4-3-3. Kemudian bisa berpotensi untuk menggantinya menjadi 4-4-2. Layak ditunggu penampilan para pemain baru Persib Bandung. Apakah mereka sesuai dengan ekspektasi selama ini, terutama lini depan mereka. Bisa Ciro sama Beckham, kemudian DDS, dan bisa juga menjadi menjadi tandem yang menakutkan jika ada Dimas Drajat. Layak ditunggu seperti apa kiprah Persib Bandung di Piala Presiden kali ini. Apakah mereka memang bisa dengan mudah lolos dari babak penyisihan grup dan masuk ke babak selanjutnya, atau malah sebaliknya gagal di babak penyisihan grup? Saya kira semua optimis bahwa grup A, saya kira semuanya tahu lah kalau grup A ini adalah salah satu grup yang ketat karena ada 2 tim yang punya label juara musim lalu akan bertemu di babak penyisihan grup, yaitu Borneo FC dan Persib Bandung. Nah, ini yang paling menarik ini karena mereka otomatis ini pertandingan yang sangat bergengsi ya. Dua-duanya mempunyai label juara, yang satu regular series, yang satunya lagi Champions Series. Siapa yang akan memenangkan pertandingan itu kemungkinan besar akan lolos ke babak selanjutnya. Layak ditunggu kiprah Persib Bandung di Piala Presiden 2024. Dan kini kita akan membahas singkat tim terakhir penghuni grup A Piala Presiden yang akan dimainkan di Stadion Sejalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, yaitu Persis Solo. Nah, Persis Solo ini kemungkinan besar akan datang dengan skuad barunya karena mereka baru saja merekrut beberapa pemain lokal ya, seperti Muhammad Jainuri, Giovanni Numberi, Rizky Dwi, Ripal Wahyudi, dan tentunya striker asing mereka yaitu Karim Rossi. Namun banyak orang yang menyebut bahwa Persis Solo ini tidak akan tampil begitu greget ya di Piala Presiden kali ini karena dia harus kehilangan salah satu pemain pentingnya, yaitu Alexis Mesidoro. Tapi dalam sepak bola bisa saja ada kejutan.
bisa saja tim yang memang kehilangan pemain intinya justru bisa memberikan bisa melangkah lebih jauh lah intinya, termasuk mungkin Persis Solo. Ya kita tahulah ketergantungan Persis Solo terhadap Messi Doro ini kan. Dia menjadi otak serangan dari Persis Solo musim lalu. Ya dari 34 pertandingan Messi Doro ini kemungkinan mencatatkan 12 assist ya, dan 6 gol. Ini sebuah catatan yang memang sangat luar biasa ya. Makanya layak sekali kalau Messi Doro ini sebut raja assist dari Persis Solo ya. Tapi apapun itu ya, terlepas dari peran Messi Doro yang tak mungkin lagi dilihat di kubu Persis, Milomir Seslija kemungkinan besar berpotensi bakal memainkan formasi 4-2-3-1 atau 4-4-2 dengan menduetkan Ramadan Sananta dan striker asing baru mereka yaitu Karim Rossi. Nah ini, akankah Persis Solo membuat kejutan lolos ke babak selanjutnya dengan skuad yang mereka bawa ke Bandung tanpa Alexis Messi Doro? Kita lihat seperti apa kiprah Persis Solo di Piala Presiden 2024 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.